kita akan belajar pembulatan. Syaratnya, apabila angkanya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Apabila lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, sekarang kita langsung ke contohnya. Apabila ada soal 2,3 ini harus dibulatkan ke satuan terdekat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian perhatikan, karena ini mintanya ke satuan, kalian perhatikan angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, yaitu angka 3. Nah, sekarang angka 3 ini dia lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kalau dia kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Di mana atas bawah itu bagaimana? Di sini kan ada angka 2. Nah, angka 2 ini adalah batasnya. Dia batas bawahnya di sini. Ya, batas bawahnya di angka ini. Jadi di sini bawahnya 2, atasnya ya setelah 2 berarti 3. Nah, sekarang angka 3 tadi, yang ini tadi, yang di belakang koma, dia lebih dari 5 atau kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, di mana batas bawahnya 2. Berarti di sini 2. Nah, kemudian yang kedua, contoh 2, 5,5. Jadi, yang depan ini adalah batasnya, dia batasnya. Jadi nanti kalau kita bikin batasnya yang bawah 5, yang atas 6. Kenapa 6? Ya setelah 5 adalah 6, ya. Nah, sekarang di sini kita perhatikan satu angka di belakang koma ada angka 5. Di mana syaratnya tadi apabila dia sama dengan 5 maka dibulatkan ke atas, berarti dibulatkan ke 6. Jadi di sini 6. Kemudian 6,7. Nah, 6 angka depan ini dia adalah batas bawah ya. Batasnya ini ke bawahnya. Nah, setelah 6 berapa? 7. Nah, di sini batas atasnya. Nah, sekarang kita perhatikan angka di belakang koma ini. Angka 7. 7 ini dia syaratnya dia lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Berarti dibulatkan ke atas sebelah sini, kanan. Jadi dia 7. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau puluhan. Nah, kalau puluhan kalian perhatikan angka satuannya. Angka satuan yang kalian perhatikan. Berarti angka yang ini kalian perhatikan ya. Nih, angka satuan. Nah, kemudian setelah kalian perhatikan angka satuan, caranya sama seperti tadi. Setelah diperhatikan, cek apakah dia lebih dari 5 atau kurang dari 5. Nah, kalau puluhan ini batas bawahnya sama, ini 7. Karena depannya 7, 7. Tapi bukan 7 aja, karena dia mintanya puluhan, berarti ya 70 sampai 80. Ya, karena dia puluhan. Jadi 70, 80. Nah, sekarang 2 tadi kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 70. Nah, sekarang 88. Kita perhatikan angka yang satuannya, 8. 8 lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke atas. Karena 8 lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Nah, batasnya bagaimana? Yang depan ini kan 8, berarti nanti 80, 90. Batas atasnya 90. Jadi di sini 90. Nah, sekarang kalau ada 155, kalian jangan bingung karena di sini mintanya ke puluhan terdekat. Angka ratusan yang depan ini kita simpan di depan. Simpan dulu. Sehingga tinggal angka 55. Nah, angka 55 caranya sama kayak yang atasnya. Perhatikan satuannya angka 5. Karena dia lebih dari sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas sehingga menjadi 60. Nah, sekarang ratusan. Ratusan. Perhatikan, kalau ratusan maka angka yang diperhatikan adalah puluhannya. Yang diperhatikan adalah puluhannya. Nah, puluhannya kan ada 2, 8, dan berapa ini? Puluhan, yang mana yuk? 5. Nah, sekarang 125. Nah, 125 ini batas kalau ratusan, ingat.
berarti bunyinya di sini karena ini paling depan ini 100. Jadi 100 sampai 200. Nah, 125, 2. Kita perhatikan angka 2. 2 kurang dari 5, berarti dibulatkan ke bawah. Kita ambil batas bawahnya. Jadi 100. Nah, sekarang 689. Berarti batas bawahnya nanti adalah 600, batas atasnya 700. Ya. Nah, kita perhatikan angka 8 lebih dari 5 sehingga pembulatannya ke atas menjadi 700. Nah, kemudian 1357. Nah, mintanya ke ratusan. Jadi yang ribuannya kita simpan kayak yang tadi, kayak puluhan tadi. Simpan di sini. Nah, tinggal 357. Nah, 357 ini kita perhatikan angka puluhannya. Nih, angka 5. Perhatikan angka 5 ini dia lebih dari 5 atau sama dengan 5. Ya kan? Lebih dari 5 atau sama dengan 5. Nah, sehingga dibulatkan ke atas menjadi batasnya, lihat yang ini ya, yang ratusan ya. Batasnya 300, 400. Nah, karena dibulatkan ke atas menjadi 400. Di sini 1400. Kayak gitu ya. Nah, kemudian ribuan. Nah, ribuan 6989. Ini yang kalian perhatikan adalah ratusannya. Perhatikan ratusannya, berarti perhatikan angka 9, angka 1, di sini angka 5. Perhatikan. Dan batasnya yang paling depan, angka ribuannya paling batasnya. Jadi 6000 ke 7000 nanti yang pertama. Yang kedua di sini 5, berarti nanti yang kedua 5000 ke 6000 gitu ya. Nah, sekarang 6989. Angka 9 di sini, nih ratusannya angka 9 lebih dari 5, berarti dibulatkan ke atas sehingga pembulatannya menjadi 7000. Nah, yang kedua 5128. Angka 1 di sini ratusannya kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 5000. Nah, kalau seperti ini caranya sama seperti tadi. 11.515. Angka yang pertama ini, nah, 10 ribuannya disimpan di sini. Jadi tinggal ini, tinggal 1515. Nah, karena angka 5 ratusannya ini dia sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas sehingga menjadi berapa? 1000. Jadi berapa ini? Titik bawahnya 11.000, titik atasnya 12.000 ya. Nah, karena ini dibulatkan ke atas menjadi ditambah 1. Berapa? 12.000. Seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Bisa dicek di buku kalian, di buku paket. Apabila belum paham, silahkan ditanyakan ke Ustazah ya. Untuk selanjutnya yaitu pembulatan pecahan biasa. Nah, pembulatan pecahan biasa ini kalian harus perhatikan pembilang dan penyebut. Masih ingat ya, pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bagian bawah. Nah, sekarang 2/5, di mana pembilangnya 2, penyebutnya 5. Agar lebih mudah, kalian bisa menggunakan garis bilangan. Caranya seperti ini. Di sini 0, di sini 1 ya. Di mana di sini nanti isinya 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Di sini 1 itu sama dengan 5/5.
Nah, pembulatannya kalau nggak 0, di mana batasnya 0, yang bawah, yang atas 1. Kalau nggak 0 ya 1. Nah, sekarang kalian lihat 2. Nah, 2 ini mendekati siapa dia? Mendekati 0 atau mendekati 1. Di mana posisinya 2 di sini? 2/5 posisinya di sini. Dia lebih dekat dengan 0 apa lebih dekat dengan 1? Nah, karena 2/5 ini dekat dengan 0, maka di sini pembulatannya adalah 0. Itu ya. Kemudian contoh yang kedua, 4/7 bisa menggunakan garis bilangan atau tidak menggunakan contoh yang ada di buku. Dia melihat pembilangnya apakah dia separuh, lebih besar atau lebih kecil dari penyebut. Bisa dicek di buku paketnya atau menggunakan cara seperti ini. Jadi di sini isinya 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, di sini 7/7. Oke. Di mana posisinya 4/7 adalah di sini. Dia lebih dekat ke siapa? Ke 0 atau ke 1. Kita hitung aja langkahnya. Dari sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Di sini 4, di sini 3. Nah, berarti dia lebih dekat ke 1. Berarti di sini ditulis hasilnya 1. Gitu. Kemudian yang paling bawah 11/12. Bisa kita gunakan garis bilangan di sini. Atau bisa langsung dilihat, ini kelihatan ya, dia mendekati 12. Pokoknya cek aja nanti pembilang mendekati penyebut. Nah, kalau 2 ini dia kan jauh dengan 5, jadi ke 0. 4/7, 4 ini mendekati 7, berarti ke 1. Nah, 11/12, 11 mendekati penyebutnya. Jika mendekati penyebutnya, maka pembulatannya ke 1. Kalau menjauhi penyebutnya, dia lebih jauh dari penyebut, berarti ke 0. Seperti itu. Ini bisa juga menggunakan garis bilangan ya. Di sini 1. Sama caranya. 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12, di sini 12/12. Posisinya di sini sehingga dekat dengan ini. Jadi 1 ya, ini sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau pembulatan pecahan desimal. Kalau pecahan desimal itu tergantung soalnya mintanya ke berapa desimal, berapa angka di belakang koma mintanya. Karena ini soalnya 2 angka di belakang koma, maka kita bulatkan menjadi 1 angka di belakang koma. Caranya kalian lihat angka yang paling terakhir. Di sini ada angka 6. Kuncinya sama seperti tadi, apabila kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Apabila lebih dari 5 atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Nah, caranya 6 ini kan lebih dari 5. Nah, karena dia lebih dari 5, maka depannya, angka depannya ini ditambah 1. Jadi 5 ini ditambah 1. Karena 6 ini lebih dari 5, maka yang depannya ditambah 1. Sehingga pembulatannya menjadi 4,6. Itu ya. Nah, contoh lagi. Ini 7,98. Kita lihat yang paling belakang. Ini adalah 8. Nah, 8 ini lebih dari 5. Nah, karena lebih dari 5, sehingga depannya ditambah 1. Nah, kalau seperti ini bagaimana?
7,10 gitu kah? Nah, coba kita cek. 7,10 itu artinya sama dengan 7,1. Dimana 7,1 dengan 7,98 itu lebih banyak. 7,98 kan harusnya dia lebih besar. Nah, sehingga kalau ada seperti ini nih hasil yang tadi, caranya bukan seperti ini nulisnya, ini salah ya. Jadi caranya adalah, karena ini hasilnya 10, jika ditambahkan hasilnya 10, maka angka 10 itu yang satu lari ke sini. Nah, jadi 7-nya berubah menjadi 8. Seperti itu. Jadi 7,98 itu dibulatkan menjadi 8. Nah, contoh lagi yang bawah. Ini cek yang paling belakang 9. Karena 9 lebih dari 5, maka depannya ditambah 1. Nah, depannya tambah 1 10 kan? Nah, kalau 10 maka yang satu dianggap 10, yang satu lari ke sini, ditambahkan ke depannya jadi 10 kan? Jadi di sini 10. Selesai. Seperti itu. Coba contoh lagi ya. Misal 2,34. Nah, ini jika dibulatkan menjadi cek yang paling belakang. Yang paling belakang angka 4. 4 kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Nah, kalau dibulatkan ke bawah berarti tidak ada penjumlahan. Tidak ada penjumlahan ya. Jadi nilainya tetap, nggak ada pengurangan juga. Jadi tinggal menghilangkan angka 4 saja. Jadi hilangkan menjadi 2,3. Seperti itu. Itu jika angka yang paling belakang adalah kurang dari 5. Kalau lebih dari 5 maka ditambahkan 1 yang depannya. Contoh lagi ya, sekali lagi. Misal 7,41. Nah, karena di sini angka 1 ini nih kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah berarti dia tidak usah dikurangi dan tidak usah ditambah, langsung dihilangkan ya. Kalau dibulatkan ke bawah langsung dihilangkan, sehingga tinggal 7,4. Seperti itu caranya. Oke ya, silahkan dipahami. Jika kurang mengerti silahkan ditanyakan ke Ustazah. Boleh chat Ustazah ya.